Kadang kita itu fokusnya ke ransomware ya. Itu benar sih. Itu emang harus diperhatikan juga, tetapi jangan lupa di areanya ya. Di data center infrastruktur monitoring itu juga bisa diintegrasikan agar nih kalau misalnya kita punya tim NOC nih Kak atau tim teknis lainnya itu kita bisa monitoring keadaan device-device kita yang ada di data center. Halo Sobat Cerdas, selamat datang kembali di podcast Pendor Cerdas. Tempat kita ngobrolin teknologi yang bikin bisnis makin efisien, aman, dan tentunya cerdas. Hari ini kita akan ngomongin tentang jantung operasional digital setiap perusahaan, yaitu data center. Dan saya mau tanya, apa yang bikin IT manager deg-degan? Bukan virus komputer, bukan hacker, tetapi downtime. Bayangkan jika 1 jam downtime di data center bisa bikin rugi ratusan juta rupiah loh. Dan yang sering kita lupa, bukan hanya server yang bikin data center mati, tetapi lingkungan fisik di sekitarnya. Kali ini kita sudah bersama Mas Reja Hafiz dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi selaku vendor fasilitas data center di Indonesia. Selamat siang Mas Reja. Siang Kak Norma. Oke, thank you Kak. Itu risetnya betul. Jadi 80% ya tadi kalau kita lihat. Jadi faktornya karena apa aja? Ya tadi suhu, humidity, lalu kita lihat juga tadi ada yang namanya terkait ketegangan listrik ya. Lalu ada access door, itu juga jadi salah satu faktornya gitu. Nah, kita coba bayangkan nih, kalau misalkan di area data center kita ini suhunya nggak stabil atau bahkan naik terus. Nah, kalau suhunya tidak stabil atau naik terus, itu pasti mempengaruhi banget yang namanya device-device kita tuh yang ada di data center. Itu pasti ngeliputin network, server, dan lain sebagainya, UPS bahkan. Nah, itu mempengaruhi usia dari device kita. Yang seharusnya device kita itu bisa long term, ini jadi short term gitu. Nah, itulah pentingnya environment monitoring system. Nih Mas Reja, aku mau nanya nih, tadi kan Mas Reja bilang environment monitoring kan jadi kuncinya nih Mas. Aku mau tanya, apa ada nggak sih Mas device yang bisa membantu data center kita untuk jadi lebih bagus, lebih efisien dan lain-lain? Oke, pastinya itu ada ya Kak. Itu kita bawa brand yang namanya AKCP. Nanti kita akan coba gali apa gitu AKCP. Oke Mas Reja, aku mau nanya nih Mas, apa sih AKCP itu Mas? Oke, AKCP itu adalah device ya ataupun appliance environment monitoring system. Dia ini salah satu pionir ya, terkemuka, ternama, dan salah satu awalnya juga nih. Itu ada di tahun 1981 startingnya AKCP itu mulai. Nah, mungkin untuk orang awam yang belum kenal apa itu AKCP, nah AKCP itu sebenarnya terdiri dari 3 komponen ya Kak. Yang pertama itu main device atau main unit, lalu juga ada sensor, lalu juga ada softwarenya. Nah, mungkin kita coba kerucutin nih. Nah, kita cukup memilih main unitnya dan sensor itu sudah pasti include softwarenya gitu. Jadi di dalam appliance itu sudah ada software, kita nggak perlu lagi nih install si AKCP tersebut. Main device ini dapat melakukan, contohnya tadi kita synchronize dulu atau kita koneksikan ke device network kita. Setelah itu dari main unit ini juga dikoneksikan ke setiap sensor-sensor yang udah kita miliki nih di AKCP. Nah, salah satunya itu tadi ya di awal kita udah ngebahas terkait suhu dan kelembapan, lalu juga ada yang namanya door access, lalu ada kebocoran. Nah, dari sensor-sensor inilah yang akan memonitoring gitu ya ke ruangan data center kita. Nah, ini jadi semacam telinga ataupun mata untuk kita melihat aktivitas ataupun sesuai dengan informasi sensor yang kita miliki gitu. Contohnya kalau misalkan sensor temperatur, nah itu bisa ngebantu kita melihat temperatur kita di data center kita itu berapa sih. Lalu door access itu kita bisa ngelihat siapa sih, jam berapa sih yang masuk gitu. Terus yang terakhir itu kebocoran ya tadi, kelembapan itu siapa sih yang areanya
kira-kira ada kelembapan ya, ada kebocoran gitu. Mungkin yang tadi kelewat itu mengenai tegangan ya. Jadi listrik itu voltase juga ada, kita tersedia di sensor AKCP itu juga dapat membantu kita untuk melihat nih kira-kira di salah satu tegangan kita ada yang mati atau enggak. Berarti kan itu bisa ke impact ya kemana-mana gitu. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita gali di sensor AKCP, jadi bukan terbatas oleh yang tadi saya sebutkan. Jadi kita bisa sebenarnya visit ke akcp.com lalu kita lihat informasi sensor yang kita miliki. Begitu. Mas Reja, saya mau menanya nih Mas, terkait AKCP. Kenapa sih customer itu harus menggunakan AKCP tersebut? Dan ada nggak sih Mas kendala yang dihadapi dalam implementasi AKCP tersebut Mas? Oke, kenapa user itu Iya. perlu AKCP dan kendalanya ya kayak berarti kata kuncinya di situ. Oke, sebenarnya kita banyak ya case-case-nya gitu. Tapi yang paling sering itu pertama ya, itu sebelum kita ada di AKCP, sebelum mereka pakai AKCP, itu suhu ya. Terutama suhunya dia itu naik, terus turun, naik turun gitu. Karena sebenarnya di customer kami itu sudah ada temperatur suhunya itu yang dipasang di dinding ya kan, pasti kita tahu lah. Nah, itu kan masih kita anggap masih manual lah ya, dan pencatatannya itu pasti by manual juga gitu kan, teks ataupun catat by pulpen, log dan lain sebagainya gitu. Dan ada case juga di mana terkait suhu juga nih Kak, yaitu pendinginnya ya. Suhu pendinginnya itu PAC ataupun AC biasanya itu di suatu rak data center dia itu mati. Misalnya kita punya 3 nih, ternyata mati 1 gitu ya kan. Ya memang sih nggak secara kasat mata itu ya suhunya naik aja yang tadi ya kan. Tapi itu pasti mempengaruhi device-nya. Bahkan ada yang terjadi sampai dengan downtime. Nah, itu kan yang cukup ngeri ya. Kalau device kita sampai downtime, apalagi kita punya klien gitu terus device kita downtime, wah itu bakal jadi SLA juga ya kan. Nah, lalu kita pasangin nih AKCP. AKCP itu untuk monitoring suhu terus juga sekalian kita pasangin ternyata mereka ada kebutuhan untuk kelembapan dan untuk tegangan listrik gitu, ada atau tidaknya. Lalu kita pasang, setelah itu kita lihat monitoring selama 1 minggu, 2 minggu sampai dengan 1 bulan bagaimana responnya si AKCP ini. Ternyata AKCP ini sangat ngebantu gitu. Sangat ngebantunya itu bisa kita lihat dari suhunya. Oh, ternyata memang suhunya naik nih. Naik terus kita bisa eskalasi. Oh, ternyata kenapa? Pas dicek ternyata misalnya oh emang AC-nya rusak terus. Dari AC itu kita bisa eskalasi nih ke pihak yang lain gitu. Tolong dong AC dibenerin, contohnya kita tahu ternyata kita butuh penambahan AC lagi, tolong dong ditambahin. Itu kan bisa jadi catatan ya, notes ya, pendukung gitu si AKCP-nya. Nah, setelah dilakukan perbaikan tadi setelah 1 bulan dilihat ternyata suhunya stabil gitu, sesuai dengan ketentuan di ruangan tersebut. Nah, setelah itu juga ada yang namanya akses. Oh, ternyata kenapa ya Mas Tiko di jam sekian nih ada orang masuk gitu, ada orang masuk di jam sekian. Nah, itu juga bisa jadi temuan juga kan ya, bisa jadi case di mana bisa kita eskalasikan ke internal kita siapa nih di jam sekian yang masuk gitu, apalagi ditambah dengan CCTV gitu. Selanjutnya kelembapan gitu, kelembapan ternyata pas kita pasang di yang lain, nah itu juga kok ada bocor ya di titik meter sekian gitu. Nah, itu kira-kira dari apa ya? Ternyata PAC-nya bocor, pendinginnya bocor. Nah, itu harus deeskalasi kan buru-buru. Nah, eskalasinya ini di AKCP uniknya banyak sekali actionnya ya. Kita bisa ke telepon langsung, lalu kita juga bisa SMS yang udah umum kita tahu, ataupun kita bisa ke Telegram, notifikasi, kita eskalasikan lagi gitu. Nah, itu bisa dilakukan di AKCP. Jadi bisa cepet banget lah kita dapat notifikasi secara real time. Selain itu juga ada dashboard ya. Mungkin kan kalau dari notifikasi itu orang nggak lihat nih, ya kan. Tapi kan kalau adanya dashboard itu pasti ngebantu kita ya. Gitu kita bisa lihat nih NOC kita. Oh, ternyata di ruangan ini AC-nya tinggi gitu ya kan, suhunya. Tolong dong diperbaikin gitu ya kan. Kita bisa eskalasi, step-step eskalasinya ada. Dan yang terpenting ini recordnya nih, kita kadang lalai di record ya. Jadi kita perlu banget record di AKCP itu
untuk kita keep gitu. Apalagi kalau kita punya NMS Kak, ya mungkin sebelumnya udah pernah disonding dan lain sebagainya. Nah NMS ini entah itu mau pakai apa, itu bisa diintegrasikan di AKCP. Kenapa? Karena di AKCP ini nggak apa-apa ya, kita coba teknikal dikit gitu. Itu ada yang namanya SNNP. Nah kita bisa manfaatin banget SNNP-nya untuk integrasi ke NMS kita, begitu. Nah responnya dari klien gimana gitu? Responnya dari klien so far happy, kita juga bantu maintain ya gitu. Jadi setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, oh udah nih mas, cukup. Nah ternyata skeletnya menambah gitu. Dia, oh mas kita punya klien lagi nih, bisa nggak sih dipasangin KCP dengan ketentuan yang lain-lainnya. Nah kita bantu support seperti itu Kak. Oke nih Mas Reja, nah tadi kan Mas Reja sudah jelasin nih Mas terkait implementasi dari AKCP tersebut. Saya mau menanyakan nih Mas, ada nggak sih Mas manfaat utama dari AKCP tersebut untuk data center kita? Oke, ya betul Kak. Itu pasti ada ya manfaat utamanya. Tadi sebenarnya udah kita singgung di historical itu berkaitan dengan compliance, lalu juga ada preventif ya. Jadi bukan reaktif. Kalau reaktif itu kan setelah kejadian gitu. Ini kita preventif dulu nih. Dan selain dari itu sebenarnya ada satu lagi Kak, itu namanya hemat biaya, cost banget nih gitu. Jadi balik lagi kan memang kita secara cost kita ngeluarin di awal nih ya kan. Kenapa? Karena ya memang terjadi masalah, contohnya kayak di suhu tadi ternyata AC-nya bermasalah dan lain sebagainya. Tapi kan itu kalau kita lihat long termnya itu sangat bermanfaat ya gitu. Jadi di mana yang sebelumnya device-nya sering ganti nih, tapi dengan adanya perbaikan di area ruangan ya itu jadi bikin cost kita lebih turun lagi, begitu Kak. Nah Mas Reja, saya mau nanya nih Mas, untuk memonitoring data center kita harus mulai dari mana nih awalnya? Nah, itu pertanyaan yang cukup bagus ya, apalagi kalau kita edukasi nih customer yang belum pernah pakai gitu, monitoringnya dari mana sih gitu ya kan. Betul banget. Jadi kalau untuk monitoring awalnya itu Kak, startingnya ya kalau untuk sensor-sensornya itu monitoringnya bisa pakai temperature dan humidity, mungkin bisa include door access. Lalu yang kedua itu jangan lupa alert gitu. Jadi alert itu penting juga ya. Walaupun misalkan oke, Mas kita baru bisa pakai SMS aja nih gitu ya kan. Mungkin di nextnya bisa diteruskan lagi gitu dari SMS diintegrasikan ke Telegram, WhatsApp bahkan. Dan yang terakhir itu bisa diintegrasikan balik lagi kuncinya ke NMS atau DCIM ya. Di data center infrastruktur monitoring itu juga bisa diintegrasikan agar nih kalau misalnya kita punya tim NOC nih Kak atau tim teknis lainnya itu kita bisa monitoring keadaan device-device kita yang ada di data center. Penting banget tuh. Kenapa ya balik lagi ya kita oke kita udah aware terkait ransom dan lain sebagainya, tapi jangan lupa juga nih fasilitas ataupun ruangan di data center kita itu sama pentingnya. Jadi Sobat Cerdas, monitoring data center bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan wajib. Dengan solusi AKCP, Anda bisa melindungi data center dan perangkat IT Anda, mencegah downtime yang akan terjadi. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut soal implementasi AKCP untuk data center, hubungi tim Daya Cipta Mandiri Solusi atau cek ke websitenya di dayaciptamandiri.com. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa follow podcast Pendor Cerdas. Tetap cerdas memilih teknologi untuk bisnis Anda.